الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik. Kapan diketahui bahwa sanad itu tidak bersambung? Dak ya akhi. Nasitu semak. Ismul Ahmad. Ismuk Muhammad bin Uthman bin Rashid bin Masya Allah. Tafadhal. Kapan diketahui bahwa sanad tersebut tidak bersambung? Si fulan tidak bertemu dengan si fulan. Kapan diketahui? Azhar. Apabila diketahui bahwa seorang perawi tatkala dia meriwayatkan dari yang di atasnya, sementara yang diriwayatkan itu sudah mati, sementara periwayat ini belum mencapai usia balik. Bukan belum mencapai usia balik, belum tamyiz. Ya, tamyiz itu lebih muda daripada balik. Setiap balik tamyiz, tidak semua tamyiz balik. Yang dimaksud dengan tamyiz fahmul khitab wa raddul jawab. Bisa memahami perkataan dan bisa menjawab ketika ditanya. Atau cara yang kedua yaitu dengan nas. Fadhalu. Syitahid kitab. Yaitu dengan nas. Ya. Dan itu apabila salah seorang dari a'immah menyebutkan bahwa si fulan lam yasma' min fulan, si fulan tidak mendengarkan dari orang yang di atasnya misalnya, atau fulan lam yudrik fulanan, fulan lam yudrik fulanan, wahakala. Naam. Dan sebagian dari para ulama ada yang mengkhususkan dalam satu pembahasan tersendiri, dalam satu kitab tersendiri yang menyebutkan hal ini. Si fulan tidak mendengar dari si fulan, si fulan tidak bertemu dengan si fulan. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab menjelaskan masalah mursal. Di antaranya kitab Al-Marasil Abu Daud As-Sajastani rahimahullah ta'ala. Demikian pula kitabnya Al-Ala'i Jami'ut Tahsil yang menyebutkan sekian banyak nas yang menunjukkan si fulan tidak mendengar dari orang yang di atasnya.
Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wasyudud. Hadis syadz. Al-hadits syadz ay yukhalif al-thiqatu man huwa arjahu minhu. Seorang perawi yang thiqah menyelisihi yang lebih rajih, yang lebih kuat, walaupun pada asalnya perawi tersebut thiqah, walaupun pada asalnya perawi itu thiqah, namun dia menyelisihi perawi yang lain yang arjah, ay aqwa, yang lebih kuat. Dalam pembahasan asyadz atau kasyudzud ini, akhwan, menjelaskan kepada kita bahwa hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah itu tidak mesti benar, walaupun hukum asalnya al-aslu fi hadits thiqati annahu maqbul, itu asalnya. Selama tidak ada qarinah yang menunjukkan ditolaknya hadisnya, asal hukumnya diterima. Sebagaimana asal hadisnya seorang perawi yang dhaif ditolak, selama tidak ada qarinah yang menunjukkan diterima. Nah, namun kita juga perlu mengetahui anna thiqah qad yukhti. Seorang perawi yang thiqah terkadang salah, terkadang keliru, li'anna al-insan bashar. Bagaimanapun kedudukan seorang dari keimamahannya, hifdznya, dan seterusnya, tentunya akan terjatuh pula dalam kesalahan, kekeliruan. Syu'bah bin al-Hajjaj yang dikenal sebagai Amirul Mukminin akhta. Sufyan ats-Tsauri akhta. Sufyan bin Uyainah akhta. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, Az-Zuhri, tidak ada yang selamat dari yang namanya kesalahan. Nah, sehingga dari sinilah dibangun permasalahan ini. Adanya hadis yang disebut dengan hadis asyadz. Al-hadits asyadz. Seorang perawi yang asalnya thiqah, atau kita menggunakan takbir yang lebih umum, ayyu khalifal maqbul. Seorang perawi yang maqbul. Ma makna al-maqbul? Ma makna al-maqbul ya ikhwan? Yani yuqbalu hadithu, yang diterima hadisnya. Seorang perawi yang diterima hadisnya antara dua keadaan, imma thiqah wa imma hasan. Imma thiqah wa imma hasan. Jadi bukan yang kita maksudkan di sini istilah maqbul seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib. Adapun yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Taqrib, yang dimaksudkan beliau dengan maqbul, Mada? Tidak tahu. Sudah pernah kita jelaskan. Nah, apa maksudnya, Abdul Haq? Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan fulan maqbul dalam Taqrib At-Tahdzib. Naam. Aktsarukum tansawun. Abdul Malik. Naam. La yuqbalu hadithu illa idza tubi'. Illa idza tubi'. Tidak diterima asal hadisnya kecuali apabila ada yang menguatkan. Kebanyakannya Al-Hafidz Ibnu Hajar menghukumi seorang perawi itu makbul
terhadap perawi-perawi yang majhul hal atau mastur. Keadaannya majhul, tidak diketahui. Nah, itu penting untuk mengetahui ya ikhwan. Karena sebagian dari kalangan ikhwan ceroboh. Hanya sekedar mengandalkan bahasa Arab, wala ya'riful mustalah. Berani membuka kitab-kitab yang seperti ini, menyangka istilahnya istilah umum. Padahal penting kita mengetahui. Al-Baghawi ketika dia mengatakan hasan, apa maksudnya? Al-Imam Syafi'i ketika dia mengatakan hasan, apa maksudnya? Tidak bisa disikapi secara mutlak. Setiap ada seorang imam mengatakan hadis ini hasan, disikapi hasan maksudnya ini khafifud dhabt. La. Laisa al-amru kadzalik. Tidak seperti itu ya kawan. Nah, seperti pula keadaannya dalam usulul fiqh. Tatkala kita sudah mengetahui ta'rif, definisi usulul fiqh, inda usuliyyin, definisi al-makruh misalnya, inda usuliyyin, menurut ahlul usul. Jangan setiap kita mendapatkan lafaz makruh, lalu kita terapkan definisi ini. Lalu kita menerapkan definisi ini. Imam Ahmad misalnya, ketika mengatakan ada makruh atau akrahu kadza, aku membenci ini, aku makruhkan ini. Bukan yang dimaksud oleh beliau makruh, yang makruh menurut istilah ahlul usul, dan maksud beliau haram. Maka ini penting ya kawan, mengetahui istilahat. Walhasil kita kembali tadi bahwa Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan istilah maqbul bukan yang dimaksud oleh beliau hasanul hadis misalnya. Tidak. Tapi hadisnya dhaif, kecuali apabila ada yang menguatkan. Nah, kita menggunakan takbir yang lebih umum, ayyukhalifal maqbul. Seorang perawi yang makbul, yang asal hukum hadisnya diterima, yakni thiqah atau hasan, man huwa arjahu minhu, yang lebih rajih, yang lebih kuat dari perawi yang makbul itu tadi. Misalnya, sumber berita satu, dari Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala misalnya. Lalu ada dua orang yang memberitakan dari Syekh Muqbil. Yang pertama si A, yang kedudukan riwayatnya hasanul hadis, saduq. Yani asal hadisnya, asal beritanya diterima, iya kan? Yang kedua, thiqah, lebih kuat dari sisi hafalannya. Nah, membawa berita yang sama dari sumber yang sama, yakni Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Namun yang satu ini mengabarkan satu berita yang tidak dikabarkan oleh yang lainnya. Mengabarkan satu berita yang tidak dikabarkan oleh yang lainnya. Tidak dikabarkan oleh seorang perawi yang thiqah ini. Nah, yang ini menambah. Sedangkan satu ini mengatakan, perasaan Syekh Muqbil enggak mengatakan seperti itu. Tidak ada tambahan itu. Ya. Tidak ada tambahan itu. Sedangkan yang satu yang kedudukan riwayatnya hasan menambah. Nah, yang ini meniadakan, yang ini menambah. Maka dalam hal ini terjadi pertentangan. Ya kan? Nah, mana yang lebih kuat? Ya kawan? Perawi yang
thiqah. Maka tambahan ini ditolak. Tambahan inilah yang disebut dengan apa? Syadz. Syadz. Kenapa? Karena ini lebih kuat. Yang satu ini. Atau misalnya dari Syekh Muqbil, sumbernya sama, yang mengabarkan 5 orang. Yang mengabarkan 5 orang. Semuanya thiqat. Orang-orang yang terpercaya semuanya. Dalam mengabarkan berita dari Syekh Muqbil. Namun yang satu ini menambah sesuatu yang 4 perawi yang lainnya tidak menambahnya. Yang 4 perawi mengatakan, perasaan Syekh Muqbil tidak mengatakan itu. Syekh Muqbil tidak menyebutkan itu. Yang satu mengatakan, disebutkan. Nah, yang 4 tidak menyebutkan. Yang mana yang arjah? Mana yang lebih kuat? Wala syak bahwa walaupun semuanya thiqat, ya, asal kedudukannya sama, ya kan? Namun 4 ini lebih memiliki kekuatan khabar ditinjau dari sisi jumlah. Ditinjau dari sisi jumlah. Dan tentunya jumlah yang lebih banyak lebih kuat daripada yang satu sendirian. Maka dihukumi yang satu ini hadisnya syadz. Nah, maka di sini beliau mengatakan imma bikamalil adalati au tamamid dhabti. Apakah disebabkan karena kesempurnaan adilnya seorang perawi atau kesempurnaan dhabatnya? Ya, maksudnya lebih thiqah, begitu. Maksud perkataan ini lebih thiqah. Awsaq. Wa kasratil adad, atau yang kedua, lebih banyak jumlahnya. Aktsaru adadan. Lebih banyak jumlahnya. Ini salah satu di antara keduanya. Au mulazamatil marwi anhu. Atau lebih lama dia bermulazamah mengambil hadis darinya. Dari yang dia riwayatkan. Ini juga kembali kepada lebih thiqah, yani. Bahwa orang yang diketahui bahwa dia seorang perawi yang paling thiqah tatkala meriwayatkan dari fulan, ini lebih kuat daripada yang tidak disifati demikian. Karena di antara para perawi ikhwan, di antara mereka ada dikenal perawi-perawi yang khusus memang meriwayatkan hadisnya. Contoh misalnya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Siapa di antara para perawi yang paling thiqah meriwayatkan dari beliau? Hadza ilaikum al-jawab. Siapa? Lafaitum. Salubah. Gundar. Nah, Gundar. Ahsan, bukan Bundar ya. Gundar. Muhammad bin Ja'far. Rabi' Syu'bah. Syu'bah menikahi ibunya. Dan Muhammad bin Ja'far mulazamah pada Syu'bah kurang lebih sampai 20 tahun. Sehingga beliau menjadi seorang perawi yang paling thiqah dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Sehingga tatkala terjadi pertentangan, ada perawi yang lain, dia thiqah, meriwayatkan juga dari Syu'bah. Ya, tapi dia bukan perawi yang dikatakan paling thiqah dalam meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Mada naqul? Ayyuhuma arjah, ayyuhuma aqwa? Tentunya riwayat Gundar lebih kuat daripada thiqah tersebut. Contoh lain, Al-Amash. Siapa perawi yang paling thiqah dalam meriwayatkan hadis dari Al-Amash? Allah ya kawan, penting ini. Menghafal perawi-perawi yang
awsaq 'inda fulan. Awsaqun nas fi riwayat fulan. Al-Amash. Siapa perawi yang dianggap termasuk perawi yang paling thiqah? Kullukum. Muhammad bin Khazim ad-Daris, Abu Muawiyah. Walaupun dalam sebagian riwayatnya dibicarakan, tapi khusus periwayatan hadisnya dari Al-A'mash, wa huwa min athbatin nas. Min athbatin nas fi riwayati anhu. Baik. Fahimtum? Siapa perawi yang paling thiqah dalam meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik? Di antaranya Man? Thabit bin Aslam Az-Zuhri. Nah. Siapa perawi yang paling thiqah dalam meriwayatkan hadis dari Thabit bin Aslam? Hamad bin Salamah, Abu Salamah rahimahullahu ta'ala. Siapa perawi yang paling thiqah dalam meriwayatkan hadis dari Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmuz? Man? Abu Zinad, Abdullah bin Zakwan, Abu Abdurrahman, wahakala. Dan begitu seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menimbang ya, kawan. Ya, riwayat-riwayat yang kita tahu si fulan paling thiqah. Saat kalau meriwayatkan dari fulan, ini lebih didahulukan daripada yang tidak disifatkan demikian. Nah, misaluhu, ala nadkhul fil misal. Hadis Abdullah bin Zaid. Hadisnya Abdullah bin Zaid fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sifat wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa air pengusapan tangan. Membasuh tangan. Ini setelah membasuh tangan sampai ke siku, ketika beliau hendak mengusap kepalanya, beliau menggunakan air yang baru. Air yang baru kemudian diusap. Faqad rawahu Muslim bi hadzal lafzi. Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz ini. Min tariqi Ibni Wahbin. Dari jalannya Abdullah bin Wahb Al-Misri, Diwanul Ilm. Wa rawahu Al-Baihaqi min tariqihi aidan. Bilafzi. Al-Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari jalannya Abdullah bin Wahb. Namun dengan lafaz annahu akhadha li udhunayhi ma'an khilaf al-ma' alladhi akhadahu li ra'sihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil untuk kedua telinganya air yang baru, bukan air yang beliau ambil untuk kepalanya. Bisa dibedakan ini dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan apa? Bahwa Rasulullah SAW mengambil air yang baru untuk apa? Kepala. Nah, bukan sisa dari air yang ada di tangan. Riwayat Al-Baihaqi mengatakan apa? Bahwa Rasulullah SAW mengambil air yang baru untuk telinga. Bukan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Jadi, mengusap kepala dulu,
Ketika mengusap telinga, ambil air yang baru untuk telinga. Ini riwayat Baihaqi. Kata beliau, wa riwayatul Baihaqi syadzatun. Riwayatnya Baihaqi syadz. Ganjil. Lianna rawiyahu an Ibn Wahb bin thiqah. Karena perawinya dari Abdullah bin Wahab thiqah. Lakinnahu mukhalifun liman huwa aktsaru minhu. Namun thiqah yang satu ini menyelisihi perawi yang lebih banyak jumlahnya. Haitsu rawahu jama'atun an Ibn Wahb bi lafzi riwayat Muslim. Sebab jamaah meriwayatkan yakni banyak dari murid-murid Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Ibnu Wahab dengan lafaz seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Wa alaihi fa riwayatul Baihaqi ghairu sahihatin. Maka dibangun di atas hal ini, riwayatnya Baihaqi tidak sahih. Wa in kana ruwatuha thiqatin, walaupun para perawinya itu thiqah, li adami salamatiha minasyudzuz, karena dia tidak selamat dari yang namanya hadis yang syadz. Satu jalan tapi berbeda dalam penyampaian. Untuk melihat kan terjadi perbedaan dalam penyampaian. Jamaah yang meriwayatkan dari Ibnu Wahab, mereka meriwayatkan hadis itu menyebutkan bahwa air yang baru itu untuk apa? Mengusap kepala. Yang satu ini meriwayatkan dari Abdullah bin Wahab, meriwayatkan tentang mengusap dua telinga. Ya, dengan menggunakan air yang baru. Untuk semakin jelas ini, akhwan, aina kitab Nasbur Raya. Nah, wa sahih Muslim Al-Baihaqi Al-Mujalladul Awal. Hadis ini diriwayatkan disebutkan oleh Az-Zailai dalam Nasbur Raya jilid 1 halaman 22. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin itu di bawah. Qala rawahu al-Hakim Muslim ya akhi. تستطيع أن تقرأ افتح في مكانك. Antum lihat, cari. Itu ada sumbernya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Naam. Baik. ذكر البيهقي رحمه الله تعالى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. Ini jalannya Al-Baihaqi. Nah, kasih judul Baihaqi. Baihaqi meriwayatkan. Nah, ya, hafal ya kawan. Kalau riwayat gini. Kalau Bukhari apa simbolnya? Kha Muslim, Mim Abu Daud, Dal Tirmidzi, Ta Nasa'i, Nun Ibnu Majah, J
ha, jim, ha, ja, biasanya. Ada juga antara qaf. Muttafaqun alaih, qaf. Muttafaqun alaih, qaf. Hakim, Al-Hakim fil Mustadrak, ha, ha, apa? Kaf atau ka, mim? Kaf sama mim. Al-Baihaqi, haqa. Tabrani, ta, ba. Ibn Abi Shaybah, Abu Bakar Ibn Abi Shaybah, Shaybah. Abdul Razak, ain, ba. Nah. Hadza isnadun sahih. Kata Al-Baihaqi, hadza isnadun sahih. وكذلك روي عن عبد العزيز ابن عمران بن مقلاس وحرمل بن يحيى عن ابن وهب. Al-Baihaqi mengklaim ada penguatnya Harmalah bin Yahya. Baik, kita catat dulu. Harmalah bin Yahya. Aina sahibut taqrib? Andakum taqrib? Apa itu? Di situ apa itu? Hah? Ah. Baik. Kemudian Al-Baihaqi mengatakan wa rawahu Muslim bin Al-Hajjaj fi sahih. Muslim bin Al-Hajjaj meriwayatkan dalam sahihnya. Antum bisa lihat juga, cocokkan itu. Dari siapa? Harun bin Ma'ruf wa Harun bin Sa'id Al-Aili wa Abi Tahir. Ya. Nah. Harun. Aywa Abu Tahir. Ahsan. Abu Tahir. Tahir. Nah. Semuanya meriwayatkan dari Ibnu Wahab. Ya, Bayhaqi. Persis. Abban. Dari ayahnya. Wasi'. Abban. Masaha. Mashu. Dengan yang baru. Qala bi isnadin sahih annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fadzakara wudu'ahu qala wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi wa lam yadhkur al-udhunain. Na'am. أخبرنا أبو علي الروباذي قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح يعني أبا الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث فذكره. Lalu kata Baihaqi, wa hadza asahhu min alladhi qablahu. Hadza asah min alladhi qablahu. Padahal dia sebelumnya mengatakan hadza isnadun sahih, lakinna hadza asah. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Baik. Ini yang disebutkan oleh Al-Baihaqi. Baik, الآن انظر Al-Haytham bin Kharijah. انظر ما حاله. Lihat An-Nasa'i nomor hadis 98. An-Nasa'i. هذا قال هيثم بن خارجة. صدوق. Baik. Enggak ada lagi Haitam bin Kharij yang lain. Satu aja. Baik. Ini aduh. Nah. Periksa semua ini. Harun bin Ma'ruf, Harun bin Sa'id, Abu Tahir. Periksa itu. Apa katanya?
Riwayat Nasai. Nomor hadis 98. Hah? Ikra. Itu. Cari yang sanadnya ini. Nanti. Tidak ada. Sudah. Thiqah. Harun bin Sa'id. Harmalah bin Yahya. Masih ingat siapa Harmal bin Yahya Tujibi? Apa hubungannya dengan Abdullah bin Wahab? Kenapa? Pernah tinggal di rumahnya. Lari karena dikejar-kejar oleh pemerintah. Mau diangkat menjadi qadhi. Bayangkan, diangkat menjadi qadhi. Lari. Abdullah bin Wahab. Kalau sekarang, nggak diminta, datang sendiri. Nah, lari. Sembunyi rumahnya Harmalah bin Yahya Tujibi. Kesempatan bagi Harmalah untuk mengambil riwayatnya Abdullah bin Wahab. Sehingga Harmalah bin Yahya termasuk perawi yang paling mengerti tentang hadisnya Abdullah bin Wahab. Sekarang dia ingin menguatkan riwayatnya Harmalah menguatkan riwayatnya Ibnu Wahab. Ya. Terus yang Anda ketahui dalam riwayat ini ada lagi yang lain, ya. Nah, ada Ibnu Ammi. Yang lain. Soal hasil sebagian menyebutkan jamaah. Banyak riwayatnya. Harmalah bin Yahya At-Tujibi. Kalau tanpa Harmalah, waduh, sangat payah sekali Haytham untuk menguatkan riwayatnya ini. Dibandingkan sekian perawi. Thiqat. Paham? Ternyata ada Harmalah bin Yahya. Nah, Al-Baihaqi memang di sini menyebutkan, ya, bahwa kelihatannya Harmalah bin Yahya itu meriwayatkan dari Ibnu Wahab mendukung riwayatnya Al-Haytham. Mendukung riwayatnya Haytham. Akan tetapi barakallahu fiik, kalau ini pun benar perlu dicek kembali karena di sini disebutkan oleh Ibnu Turkumani yang ta'liq kitab Al-Baihaqi ini, Sunan Al-Baihaqi. Zakara sahibul imam annahu ra'ahu fi riwayat Ibn al-Maqarri an Harmalah bin Wahab bihadha al-isnad wa fihi wa masaha bima'in ghairi fadli yadai lam yadhkur al-udhunain. Jadi dalam riwayat yang lain Harmalah bin Yahya ini tidak meriwayatkan dengan bentuk ini. Ya. Tapi disebutkan oleh beliau bahwa justru diriwayatkan oleh Ibnul Muqri bahwa Harmalah meriwayatkan hadis dari Ibnu Wahab dengan bentuk ini. Dan bentuk ini. Nah, sedangkan Al-Baihaqi menyebutkan Harmalah meriwayatkan seperti riwayatnya Al-Haytham. Nah, berarti jika demikian keadaannya, riwayat dari Harmalah ini pun diperselisihkan. Sehingga butuh tarjih. Yang mana yang kuat dari periwayatan Harmalah? Kalau seperti ini keadaannya, antum harus lihat muridnya nanti. Kalau yang disebutkan oleh Al-Baihaqi di sini muridnya Abdul Aziz bin Imran bin Miqlas. Coba antum lihat. Abdul Aziz bin Imran. Namun anggap misalnya Harmalah bin Yahya menguatkan riwayatnya Haytham, tidak akan bisa mengalahkan sekian perawi yang meriwayatkan hadis dengan bentuk itu. Walaupun Harmalah yang sahih mendukung Haytham riwayatnya, tetap hadis ini dihukumi syadz. Tidak akan bisa mengalahkan. Fahimtum? Faikunu hadhihi riwayah arjah min riwayat Al-Baihaqi. Ya, itu pun
Harmalah masih diperselisihkan. Mana riwayat yang rajih dari beliau? Miklas. Ya. Abdul Aziz bin apa katanya? Ruk. Wallah alam, apakah betul itu? Antum lihat di situ ada Rijalul Baihaqi. Oh, Daruqutni. Khairan insyaallah. Baik. Kalau hasil perlu dilihat. Siapa ini Abdul Aziz bin Imran bin Miklas? Nah, lalu kemudian dirajihkan mana yang lebih kuat riwayatnya ini, ataukah yang disebutkan di sini Ibnul Muqri? Kalau yang dimaksud Ibnul Muqri di sini Abdullah bin Yazid bin Muqri, thiqah, la syak. Thiqah. Nah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya, sini ya kawan, nampak bagi antum rajihnya riwayat Al-Imam Muslim. Naam. Fahimtum? Andakum soal? فنكتفي بهذا. تفضلوا حفظكم الله.